Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Perjalanan yang sangat panjang. Ayat hafalan Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Inilah aku, utuslah aku." Pekabaran pelajaran ini, aku akan mendengar ketika Allah memanggilku untuk melayaninya. "Saya tidak mau pergi," keluh tanda. "Saya juga tidak mau pergi," Sats menjawab. Ayah berkata bahwa dia merasa Allah menginginkannya untuk menerima pekerjaan yang baru. Saya heran bagaimana dia bisa tahu apa yang diinginkan Allah. "Mari kita tanya dia," usul tanda. "Kami mau menanyakan sesuatu kepadamu, Ayah," Sat berbisik, sambil menarik kaus ayahnya. "Bagaimanakah engkau bisa sangat yakin bahwa Allah menginginkan kita untuk pindah?" Itu mungkin adalah pertanyaan yang sama yang ditanyakan seseorang kepada Abraham ketika Allah menyuruhnya untuk pindah, kata ayah. Saya akan menceritakan kepadamu sebuah kisah. Abraham mengasihi Allah. Dia sering berbicara dengan Allah. Dia mau melakukan apa saja yang Allah katakan. Satu kali Allah berkata kepadanya, "Inilah saatnya bagimu, Abraham, untuk meninggalkan Ur. Kamu harus meninggalkan semua sahabatmu dan pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu." Abraham pastilah terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengapa Allah menginginkan dia untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke satu tempat lain untuk tinggal di sana? Allah melanjutkan, "Aku akan memberkatimu, Abraham. Aku akan memberikan anak-anak dan cucu kepadamu dan juga cicit kepadamu. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan sangat diberkati." Sekarang hal itu pasti membuat Abraham bingung, karena sampai saat itu dia dan Sarah belum memiliki seorang anak pun. Mereka sudah tua dan sudah menyerah untuk memiliki anak dari mereka sendiri. Tetapi Abraham dan Sarah memilih untuk menurut. Mereka mengepak semua barang kepunyaan mereka. Para hamba Abraham melipat dan membereskan tenda-tenda. Dan saat untuk pergi sudah tiba. Abraham memanggil semua yang mau pergi bersama dengan dia. Lot, kemenakan Abraham, juga bergabung dalam kelompok itu. Semua orang yang bekerja di dalam rumah Abraham dan semua orang yang telah diajar oleh Abraham untuk menyembah Allah yang benar juga bersedia untuk ikut dalam kelompok tersebut. Mereka menaruh barang-barang ke atas keledai dan unta-unta mereka. Mereka mengenakan sandal
yang terbaik dan mulai mengadakan perjalanan. Para ayah dan para ibu berjalan berhari-hari pada tanah yang berdebu. Matahari sangat menyengat, tetapi untuk melaluinya, Allah telah menyediakan semua untuk mereka. Akhirnya, orang-orang itu tiba di tanah Kanaan. Tetapi Abraham dan Sarah, orang-orang yang mengikuti mereka, unta-unta dan keledai-keledai masih terus berjalan. Kapankah mereka akan berhenti? Kemanakah Allah sedang menuntun mereka? Di Sikem, di tempat di mana orang Kanaan tinggal, di sana terdapat hutan pepohonan yang disebut pohon Tarbantin, More. Ketika Abraham tiba di hutan More tersebut, dia berseru kepada para hamba-hambanya, "Berhenti! Mari kita buat tenda di sini." Sementara para hamba tersebut sedang menyiapkan tenda-tenda, Allah menampakkan diri dan berbicara kepada Abraham. "Lihat sekelilingmu, Abraham," Allah berkata. "Inilah tanah yang akan aku berikan kepadamu dan kepada keluargamu." Abraham melihat sekelilingnya. Dia melihat semuanya. Lembah yang berumput hijau dengan perbukitan yang indah. Dia melihat pohon-pohon zaitun, pohon ara, dan mata air yang jernih di mana-mana. Namun Abraham juga melihat sesuatu yang membuatnya sedih. Di antara pepohonan tersebut, dia melihat mezbah yang digunakan untuk menyembah berhala. Abraham segera mengumpulkan bebatuan untuk membuat mezbah bagi Allah. Dia mau menyembah Allah dan bersyukur kepadanya karena telah menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Dia mau mengatakan kepada Allah bahwa dia mau pergi kemana saja yang Allah inginkan. Dia mau melakukan hal apa saja yang Allah perintahkan dia untuk lakukan. Demikian juga, ayah berkata kepada Sert dan Tanda, "Kita harus mendengar suara Allah, sama seperti Abraham." Allah berbicara langsung kepada Abraham. Sekarang dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab. "Ibumu dan saya bersedia pergi kemana saja Allah mengirim kami. Dan ketika kita mau, Allah akan memberitahukan kita apa yang Dia mau. Dia memberikan pengertian dan membantu kita untuk mengetahui dalam hati kita apa yang Dia ingin kita lakukan." Nah, anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang selanjutnya.